rezeki is okay. Apakah itu kalau kita berpikir, oh ternyata Allah memberikan rezeki pada para penambang. Kenapa? Ketika tambang itu diambil, energinya itu yang ke atas naik lagi, dia akan muncul lagi. Sehingga energi yang di bawah itu dia menjadikan tidak meletus. Kalau itu berpikir bahwa itu adalah benar-benar karunia Allah untuk penambang belerang, itu berarti supaya belerang itu memang harus diambil. Ya, diambil kenapa? Kalau tidak diambil dia menjadi penyumbat. Kalau dia menjadi penyumbat, itu energinya yang mau keluar nggak jadi keluar. Nah ini memang ini mungkin saudara-saudara Allah untuk mengatur bahwa ambilan belerang itu dan manfaatkan untuk hidupmu. Supaya nanti gunung apinya juga terus berjalan. Tapi ketika gunung api itu diambil pasirnya secara tidak proporsional dan sebagainya, ini yang terjadi di Semeru, kemudian salah jalur dan sebagainya, itu juga bisa menjadi penyebab. Contohnya ketika terjadi letusan Semeru di tahun 2021. Di situ ternyata kan penambang pasir banyak yang jadi korban di tahun 2021. Karena memang terus terang tidak ada jalur pasir yang terambil lagi. Jadi mereka sudah overload sehingga karena energinya besar sampai ke bawah dia, sampai jembatan rusak dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kekuatan letusan gunung api yang semacam itu, saya kira itu bukan karena kerusakan yang dibuat oleh manusia ya. Yang dibuat di manusia itu kalau yang di gunung itu terutama pohonnya, kemudian juga terkait dengan tanah yang dibangun yang tidak sesuai dengan katakanlah kontur dan sebagainya, bisa jadi itu menjadi jalan air untuk longsor ya. Contoh adalah beberapa air yang bangunan yang di bukit itu tidak dihabiskan, tidak ada tersisa tanaman tegaknya, sehingga air itu tidak akan bisa masuk ke akar dan bisa meresap ke dalamnya. Dia akan membawa tanah yang ada di situ menjadi longsor. Jadi yang akibat ulah manusia mungkin bukan letusannya, tapi bahaya longsor, banjir, dan sebagainya. Cuman kalau letusan itu mungkin lebih kepada ya, tidak tahu, mungkin karena manusianya sudah banyak berbuat dosa di sekitar gunung itu, sehingga diberi letusan, diadab ya. Jangan naudzubillah, janganlah sampai seperti itu. Kalau kita mempelajari dengan bijak, kita mengikuti dengan sunatullah dan sebagainya, dengan Al-Quran dan sebagainya, saya kira insya Allah tidak akan diadab kalau kita mempelajari gunung api untuk diambil listriknya. Karena kita mengatakan diambil listriknya kan hidup berdampingan, bukan hidup untuk